Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Apa kabar Kak? Sehat ya? Sudah makan? Sudah minum? Lanjut lagi ya di part yang kedua di pertemuan kita yang ke-9 yang membahas mengenai SDM dan teknopreneur sip. Oke, saat ini kita masih ada di mata kuliah Teknopreneur 1. Nah, kita akan membahas terkait dengan UMKM Go Digital. Oke, seperti yang kita tahu bahwa teknopreneur itu bisa memanfaatkan kecanggihan internet tanpa batas. Esensi dari teknopreneur adalah memanfaatkan pesatnya teknologi yang terus berinovasi menjadi sebuah peluang usaha yang menjanjikan di era digitalisasi dan era Society 5.0 yang mengusung pada konsep teknologi masyarakat ya. Penguatan UMKM yang berbasis informasi dan teknologi dapat menjadi strategi nasional dalam menghadapi bonus demografi, yaitu jumlah usia produktif yang sangat besar. Nanti akan Ibu bahas juga apa sih yang dimaksud dengan bonus demografi, kemudian apa peluangnya dan apa ancamannya ya. Tapi sebelum itu kita akan membahas lagi mengenai kondisi UMKM di Indonesia yang memang saat ini didukung oleh pemerintah dengan beberapa program. Salah satunya adalah program pencanangan gerakan 100.000 usaha mikro kecil menengah atau UMKM Go Online yang dilaksanakan secara serentak di 30 kota atau kabupaten di Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai Digital Energy of Asia. Oke, ini adalah dulu peta kerja dari Kominfo itu berharap bahwa 6 juta UMKM itu akan menjadi go digital di tahun 2020. Nah, sekarang sudah 2023, teman-teman bisa browsing cari tahu sebetulnya apakah jumlahnya ini sudah benar-benar mencapai 6 juta atau bahkan lebih atau bahkan berkurang. Silakan nanti teman-teman memaksimalkan gadget yang kalian punya untuk menambah referensi materi dari pembelajaran ya. Ibu sengaja mencarikan informasinya hanya di 2020. Karena kalian jelas-jelas bisa tahu ya bahwa betul saat ini sudah banyak UMKM yang go digital. Nah, bagaimana di tahun 2023? Apakah bertambah banyak atau justru semakin berkurang? Oke, silakan manfaatkan digital, manfaatkan juga gadget-gadget yang kalian miliki. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan drop saya email ataupun WA agar kita bahas di kelas diskusi. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke potensi Indonesia. Indonesia memiliki sejumlah potensi seperti jumlah demografi penduduk yang besar, akses internet yang semakin mudah dan murah, serta penetrasi internet yang cukup tinggi. Hal ini membuka jalan bagi para wirausahawan kecil untuk mengembangkan startup bisnisnya. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan bidang teknologi informasi terus berkembang sangat pesat dan sangat mendukung mengikuti perkembangan bidang ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tentu saja menuntut para pelaku usaha untuk selalu berinovasi dan berdaya saing bisa lebih baik lagi dan bersaing secara sehat biar bisa eksis dan juga bisa bersaing di kancah pasar skala nasional maupun internasional. Tapi ternyata masih ada tantangan yang kita hadapi bersama ya. Dari data kita bisa lihat bahwa rendahnya kualitas SDM tenaga kerja. 6 dari 10 atau lebih dari separuh penduduk yang bekerja itu ternyata berpendidikannya mohon maaf masih rendah nih, masih SMP ke bawah gitu. Itu adalah kualitas dari SDM tenaga kerja di Indonesia. Nah, kemudian selain kualitas SDM-nya itu masih rendah, ternyata angka penganggurannya itu masih cukup tinggi. Jadi masih 5,61% penduduk itu masih mencari kerja. Penduduk usia produktif itu nyari kerja. Jadi bukannya dia menciptakan lapangan kerja, tapi dia masih nyari-nyari pekerjaan apapun itu. Jadi 5,61% ini belum terserap di pasar tenaga kerja alias masih nganggur. Kalau banyak orang nganggur, maka akan membuat tingkat kemiskinan itu tinggi karena orang kan nggak punya uang ya untuk membiayai kehidupannya. Kemudian kalau tingkat kemiskinannya tinggi itu berarti berbanding
perbanding yang memang membuat satu kondisi memungkinkan tingkat kriminalitasnya menjadi lebih tinggi gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi memang teman-teman, kami memang sangat berharap kalau teman-teman nantinya itu bisa menjadi teknopreneur, kemudian bisa membuka lapangan kerja baru gitu, kemudian bisa menyerap tenaga kerja yang tinggi, berarti teman-teman juga sudah berkontribusi terhadap agama, umat, kemudian juga terhadap bangsa dan negara ya, karena bisa menyerap tenaga kerja. Kalau menyerap tenaga kerja nantinya bisa menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan tingkat dari kriminalitas. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini juga ada kasus gizi buruk, masih 3,80 atau 8% dari balita itu ternyata masih mengalami gizi buruk. Nah, ini kalau balitanya aja udah mengalami gizi buruk dari kecil, kemudian masa pertumbuhannya pun juga gizinya buruk, maka tentu saja pada saat dia sudah besar pun juga pada saat dia sudah masuk usia kerja, dia bagaimana bisa menerima pelajaran dengan baik ya, bagaimana cara dia bisa menerima materi ataupun pelatihan-pelatihan dengan baik gitu. Kalau memang orangnya ini kurang dari segi gizi buruk, badannya, otaknya itu juga akan berbanding seperti pada saat kita, kalau kitanya nggak badannya kita nggak siap dengan semua pembelajaran, ya kita juga kan lemes, kemudian ngantuk, kemudian juga nanti tidak tidak benar-benar bisa menyerap pelajaran yang ada ya. Dan itu juga sama gitu. Apalagi kalau memang kasusnya ini memang gizi buruk, gizinya yang memang buruk gitu. Kemudian ini juga ada terkait dengan prevalensi KB yang cukup rendah. Jadi 6 dari 10 perempuan usia 15 sampai 49 tahun itu sudah berstatus kawin tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Ini nanti ada kaitannya dengan keluarga berencana ya. Keluarga berencana itu merencanakan keluarga, bagaimana dia menjeda antara satu kelahiran dengan kelahiran yang lain agar nantinya bisa memaksimalkan pemberian nutrisi, kemudian tidak hanya dari segi ekonomi ya, tidak hanya dari segi apa namanya jasmani saja, tetapi juga orang tua harus bisa memastikan bahwa anak-anaknya juga diberikan pembelajaran atau pendidikan secara rohani ya. Kebutuhan rohani anak juga terpenuhi. Kalau memang keluarga sudah merencanakan, maka diharapkan mereka itu memiliki keluarga yang lebih kuat secara pondasinya, kemudian juga nantinya bisa menciptakan generasi-generasi yang jauh lebih baik lagi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa strategi yang harus dijalankan pemerintah dalam mengoptimalkan. Itu adalah salah satunya adalah strategi di bidang pendidikan, jadi peningkatan kualitas pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kemudian meningkatkan kualitas tenaga pengajar ya, baik itu dari guru ataupun dosen, kemudian juga menambah alokasi dana untuk anggaran pendidikan, dan juga ada strategi-strategi lain seperti strategi di bidang kesehatan, strategi di bidang ketenaga kerjaan, seperti menekan angka pengangguran, menciptakan angkatan kerja yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan, kemudian menyediakan penambahan lapangan kerja, serta pengembangan UMKM. Nah, ada juga strategi di bidang keluarga berencana dan lain-lain. Nah, kemudian teman-teman nanti kita akan masuk juga ke bahasan mengenai bonus demografi di Indonesia. Apa itu bonus demografi, kemudian apa itu peluang-peluangnya dan juga ancamannya. Ibu tutup dulu materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan drop Ibu WA ya. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.